Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifada wal istifada wal nafa'a wal intifa' bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih mentakdirkan kepada kita sekalian menghadiri majlis yang penuh berkah ini insyaallah. Dan dalam kesempatan pagi hari ini Al-Faqir diperintahkan oleh Al-Habib Al-Ustaz Taufik untuk menyampaikan pembahasan mengenai tentang puasa, yang mana kita sebentar lagi akan kedatangan tamu yang begitu agung, tamu yang dibanggakan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kedatangan bulan Ramadan. Barang siapa yang bangga, gembira, senang dengan kedatangan bulan Ramadan, Allah akan membanggakan dirinya, Allah akan membuat dirinya menjadi senang nanti di hari kiamat. Kita akan membahas di pagi hari ini daripada lembaran yang telah dibagikan tentang puasa, yang mana mungkin pembahasannya akan dibagi dua season, dua bagian. Kita akan membahas sampai pada waktunya nanti, sisanya akan dibahas insyaallah pertemuan berikutnya oleh Al-Habib Taufik. Puasa, kita mengetahui bahwa puasa adalah suatu kewajiban bagi setiap orang Islam. Pengertian puasa dalam segi bahasa yaitu menahan. Dikatakan puasa sama yasumu Aisaka dafa'a, dia dikatakan menahan. Kalau dalam segi syariat itu puasa dikatakan menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa, mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Yang dikatakan puasa yaitu dia tidak makan, tidak minum, tidak melaksanakan hal-hal yang membatalkan puasa mulai terbitnya fajar, bukan mulai subuh. Kalau subuh itu cuma tanda. Ini katakan menahan daripada perkara yang membatalkan puasa mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Setelah tenggelamnya matahari atau dengan tanda dengan adanya adzan maghrib, maka kita menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Ini dikatakan puasa daripada segi syariat. Jadi terus apa, kita tidak mengetahui gimana terbitnya fajar, yaitu adzan itu tanda daripada terbitnya fajar. Cuman orang yang adzan tidak akan adzan kecuali setelah masuknya waktu, setelah terbitnya fajar. Karena itu ada waktu imsak. Waktu imsak itu apa? Waktu imsak yaitu waktu menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa dengan cara ihtiyat, hati-hati. Karena kita tidak tahu sudah terbit fajar atau belum. Karena itu kita harus imsak. Hati-hati, sebelum fajar 5 menit berhenti. Sebelum fajar 10 menit berhenti daripada makan dan minum atau hal-hal yang membatalkan puasa. Puasa dari segi dalilnya diambil dari Al-Quran dan hadis.
Di situ ada dalil daripada Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba ay furidha, diwajibkan, alaikum, bagi atas kamu sekalian, asyam, puasa, kama kutiba, sebagaimana diwajibkan, alal ladzina min qablikum, bagi orang-orang yang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi kewajiban puasa ini sebagaimana diwajibkan oleh umat-umat sebelum kita, ada kewajiban juga. Kita juga diwajibkan sebagaimana mereka diwajibkan. Cuman di situ ulama beda pendapat. Apakah kewajibannya sama, kewajiban seperti kita? Dari cara-caranya, dari bulannya, daripada bulan Ramadan, ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan sama, cuman kaifiyahnya, caranya tok yang lain, caranya yang beda. Ada yang mengatakan caranya sama, cuman bulannya saja yang beda. Akan tapi kita diwajibkan sebagaimana mereka diwajibkan. Puasa diwajibkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah. Itu kewajiban, dimulainya kewajiban puasa. Kita ingin mengetahui kenapa sih Allah kok mewajibkan puasa di bulan Ramadan? Pasti ada hikmahnya. Di situ di antara hikmah yang ada pada bulan Ramadan yaitu puasa, menahan hawa nafsu. Hikmah daripada puasa, menahan hawa nafsu. Tahukah hawa nafsu? Musuh kita yang paling harus kita musuhi itu hawa nafsu. Karena musuh yang paling besar itu, hawa nafsu adalah musuh yang paling besar. Dikatakan, a'da aduwika nafsuka alladhi baina jambek. Paling besarnya musuh kamu daripada segala musuh yaitu nafsu kamu. Yang mana nafsu kamu itu bukan di hadapan kamu. Musuh ini bukan di hadapan kita. Yang mana kalau di hadapan kita mungkin kita bisa melawannya dengan kekuatan, atau kalau kita tidak kuat melawannya mungkin kita bisa lari. Cuman musuh kita ini alladzi baina jambek, yang mana musuh tadi itu berada di dalam jiwa kita, diri kita. Yang mana kita ingin melawannya di dalam diri kita sulit. Kalau kita ingin lari daripada itu musuh, ya sulit. Ketika kita lari, ikut lari itu nafsu. Karena itu paling besarnya musuh daripada musuh-musuh kita yaitu nafsu. Nabi SAW ketika jihad, ketika dia berperang, perang yang sangat dahsyat, perang yang sangat hebat, yaitu perang Badar. Perang Badar ini perang yang sangat hebat. Kenapa? Karena di situ muslimin sangat sedikit sekali. Dikatakan di situ muslimin jumlahnya kurang lebih 313 orang. Sedangkan orang kafir jumlahnya 950 atau lebih. Jadi jumlahnya 3 kali lipat daripada orang-orang Islam. Pertama, mereka kalah banyak. Kedua, itu peperangan terjadi fi syiddatil har, di musim yang sangat panas. Kalau kita sekarang merasakan panas sumuk yang sangat, itu dibandingkan di Arab sana itu permulaan musim panas. Jadi sangat panasnya sini itu permulaan musim panas di sana. Gimana kalau musim panas yang sangat di sana? Nah, ketika perang Badar terjadi fi syiddatil har, di musim panas yang sangat. Ketiga, di situ muslimin dalam keadaan berpuasa. Wis musim panas poso,
mari ngono jumlahi titik. Ya apa hebatnya peperangan saat itu. Ketika mereka melawan orang-orang kufar, yang mana orang-orang muslimin saat itu dibantu oleh Allah dengan malaikat-malaikatnya dalam kisah Badar, perang Badar. Di situ muslimin memenangkan peperangan. Cuman kita tahu jumlah mereka itu lebih banyak daripada kaum muslimin, 313. Kurang daripada peperangan, di situ ada yang terluka, ada yang berdarah-darah, ada yang patah, ada yang walhasil ada yang digotong. Mereka dengan sangat hebat dalam peperangan itu sehingga mereka pulang dengan capeknya. Ketika di dalam perjalanan Nabi mengatakan, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita ini pulang, tengah perjalanan Nabi ngomong, kita ini pulang dari jihad yang kecil. Wah, jihad yang kecil kata Nabi. Ila jihadil akbar, menuju jihad yang paling besar. Mendengar sahabat mendengar daripada perkataan Nabi ini lemes kabeh. Sing digotong tiba, sing loro tambah loro ya. Kita ini pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang paling besar. Lemes kabeh. Akhirnya di situ ada salah satu sahabat yang berani menanyakan kepada Nabi, "Wa ma jihadul akbar ya Nabi?" Apa itu jihad yang paling besar wahai Nabi? Kalau kita menghadapi musuh yang sangat hebat saat ini, dikatakan itu adalah peperangan yang sangat kecil, apa yang jihad yang paling besar wahai Nabi? Kata Nabi Muhammad SAW dikatakan, wahwa jihadun nafas, yaitu jihad hawa nafsu, yang mana dia itu tidak akan lelah menghadapi kita. Dia itu tidak akan merasa lelah memerangi kita, menggoda kita. Setiap harinya akan siap menggoda kita, siap memerangi kita. Kita bangun tidur langsung dihadapi oleh hawa nafsu, sampai tidur lagi, bangun tidur lagi dihadapi oleh nafsu, sampai tidur lagi. Kalau musuh yang ada orang-orang kafir, mungkin setan atau yang lainnya mungkin kita bisa hadapi. Setelah itu kita bisa istirahat. Kalau hawa nafsu, mulai bangun tidur sampai tidur, bangun tidur lagi sampai tidur lagi, sampai mati baru selesai. Itu permusuhan kita terhadap hawa nafsu. Karena hati-hati. Makanya perlu kita untuk sesuatu menahan hawa nafsu ini. Di antara cara untuk menahan daripada hawa nafsu, ya ini dengan memperbanyak puasa. Dengan memperbanyak puasa. Kita ini kalau sering sekali mukhalafah, menyalahi hawa nafsu. Hawa nafsu itu selalu mengajak sesuatu yang jelek. Hawa nafsu ketika azan subuh mengajak kita untuk tidur. Enakan turu, sik entenono, sik tas azan, mari ngene ae turu. Tangi maneng ora 10 menit sik durung, sik suwe. Isyroknya masih lama. Turu maneng ae 5 menit, mari ngono tangiyo adusa atau wudu'a salato. Turu maneng kebablas. Itu hawa nafsu. Hawa nafsu itu kadang-kadang menasihati kita. Pinter nasihat hawa nafsu itu. Kadang-kadang menasihati orang-orang anak-anak yang masih muda. Alo pokon sik cilik kon, sik enom, sik remaja. Masa muda itu eman kalau tidak dimanfaatkan, nanti aja itu ibadah, nanti aja itu masuk ke masjid, nanti aja hadir majelis taklim. Kita ini masih muda, jangan dibuat capek untuk ibadah dulu, ayo faya-faya dulu. Kadang-kadang nasihat hawa nafsu itu. Cuman kalau kita pinter-pinter menyalahi, berbeda dengan hawa nafsu, kita akan mendapatkan faedahnya. Hawa nafsu itu akan tertekan, tertindas, sehingga kita bisa mengendalikan itu hawa nafsu. Orang kafir, ada cerita, ada seorang kafir mukasyif. Tahu mukasyif gak? Mukasyif itu dia bisa melihat
seseorang walaupun tertutup. Itu namanya mukasyif. Dia bisa dikasih sama Allah, bisa melihat sesuatu yang tidak kelihatan. Itu namanya mukasyif. Diceritakan ada seorang mukasyif cuman kafir. Wah, bahaya. Mukasyif kafir, ya apa ini? Bahaya sekali. Akhirnya di saat itu ada seorang ulama yang khawatir dengan adanya orang yang mukasyif kafir ini, khawatir jangan-jangan ini membuat fitnah. Akhirnya orang yang beriman bisa keluar daripada agamanya, memeluk agamanya orang yang mukasyif ini. Akhirnya ini si orang mukmin tadi, yaitu ulamanya, bawa pisau. Maksudnya kalau memang diajak masuk Islam tidak mau, ya dibunuh aja. Daripada membuat fitnah, orang kafir dia. Akhirnya didatangi, diketok pintunya. Siapa di luar? Fulan. Ketika mau dibuka pintu, si orang yang mukasyif tadi dari dalam pintunya mengatakan, oh iya mau masuk, silakan, cuman pisaunya dibuang dulu. Loh, dia masih tidak percaya awalnya kalau ini orang kafir mukasyif. Saat ini mulai curiga dia, wah betul-betul mukasyif mungkin orang ini. Pisaunya dibuang dulu, padahal pisaunya ditaruh, dilihat ada lubang enggak di pintu itu. Tidak ada lubang, dibuang pisaunya. Sudah anak buang, dibuka pintunya. Masuk itu orang muslim, orang mukmin tadi, ulama tadi masuk, dinasehati ini orang, dikasih dalil daripada Al-Quran, dikasih dalil daripada hadis, omongannya halus, diajak untuk masuk Islam. Wis capek-capek menasehati, membawakan Al-Quran dan hadis, jawabannya enggak. Pegel ini orang yang mukmin tadi, ulama tadi marah. Akhirnya, kamu mau masuk Islam atau enggak? Dengan keras dia mengatakan, langsung syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Bingung ini orang iman. Ulama tadi bingung, DKI omongan sing enak, sing halus, dalil-dalile, ndak mau masuk Islam. Ketika dia diajak dengan kekerasan, dipaksa, baru masuk Islam. Bingung ini. Akhirnya setelah masuk Islam, tanya ini orang ulama tadi, loh sik, kamu ini kok bisa? Tak kei bahasa sing halus dak gelem, tak kei kasaran gelem. Akhirnya dia mengatakan, kamu tahu enggak kenapa aku sekarang saat ini nih, walaupun aku kafir, menjadi orang yang mukasyif? Karena mulai kecil aku mendidik diriku sendiri untuk selalu mukhalafah dengan hawa nafsuku, selalu menyalahi daripada hawa nafsuku. Hawa nafsuku ingin keluar, aku tidak keluar. Hawa nafsuku ingin makan, aku tidak makan. Tahukah saat kamu menasihati aku dengan bahasa yang sangat halus, dengan dalil-dalil yang kamu keluarkan, saya ingin dengan bahasa kamu yang indah, hawa nafsuku timbul. Wah, bahasanya sangat bagus sekali. Cuman aku selalu menyalahi daripada hawa nafsuku. Akhirnya aku tidak mau masuk Islam. Ketika kamu keras, ketika kamu marah kepada aku, timbul hawa nafsuku, marah, aku tidak mau masuk Islam. Disitulah aku menyalahi hawa nafsuku juga, aku mau masuk Islam. Ini orang kafir yang bisa sampai derajat seperti itu dengan menyalahi hawa nafsu, apalagi orang mukmin. Karena itu penting untuk menyalahi, berbeda dengan apa yang ada dalam hawa nafsu kita. Di situ di antara hikmah puasa yang pertama yaitu menahan hawa nafsu. Yang kedua, mengurangi syahwat. Mengurangi syahwat bukan mematikan syahwat. Kalau mematikan syahwat, tidak nafsu kawin kan. Ya. Dikatakan mengurangi syahwat. Syahwat itu perlu dikurangi. Kalau tidak dikurangi, syahwat itu akan menunggangi kita. Kita dikendalikan dengan syahwat. Akhirnya kalau kita dikendalikan dengan syahwat, kita jadi orang yang hina. Syahwat itu mesti jelek.
Lihat itu perempuan-perempuan yang membuka auratnya karena dia dikendalikan dengan syahwat. Karena syahwatnya yang membuat dia seperti itu. Cuman kalau akal yang mengendalikan syahwat kita membuka aurat, wah jangan, daripada dilihat tukang becak, daripada dilihat orang yang bukan mahramnya, lebih baik saya tutup. Karena itu untuk mengurangi syahwat dengan berpuasa. Di antara hikmah daripada puasa yaitu memberikan pelajaran bagi si kaya untuk merasakan lapar sehingga menumbuhkan rasa kasih sayang kepada fakir miskin. Jadi kalau kita ini ya berpuasa, hikmahnya diantaranya apa? Orang-orang yang mampu itu akan merasakan lapar juga. Ketika dia merasakan lapar, akhirnya dia mikir, tetangga saya ini setiap hari kelaparan, berarti lapar itu sangat pedih. Akhirnya timbul rasa kasih sayang sehingga mudah untuk sedekah, mudah untuk mengeluarkan daripada sebagian rezekinya. Itu diantara hikmah-hikmahnya. Di situ sebetulnya banyak hikmah-hikmah yang ada. Kita kembali kepada syarat sah puasa. Dikatakan syarat sah yaitu orang sah puasanya jika memenuhi 4 syarat ini. Yang pertama, kalau sah dikatakan sah puasanya jika dia Islam. Orang kafir tidak sah puasanya. Walaupun puasanya lebih hebat daripada orang Islam, tetap tidak sah puasanya. Kenapa? Karena dia orang kafir. Syaratnya harus Islam. Yang kedua, berakal. Orang gila puasa, hobinya sebelum gila dia puasa. Ketika gila masih senang puasa. Apa sah puasanya? Tidak sah puasanya. Orang gila tidak sah puasanya. Ketiga, bersih daripada haid dan nifas bagi perempuan. Kalau orang perempuan haid dan nifas puasa, eman daripada tak poso, lebih baik saya puasa, wong kuat kok. Apa sah puasanya? Tidak sah puasanya. Cuman kalau seandainya ada orang perempuan yang haid, suci daripada haidnya sebelum fajar, apa sah puasanya? Walaupun dia belum mandi, 3:30 sebelum subuh, 3:30 suci daripada haid atau nifas. Ketika suci daripada haid dan nifas, dia belum mandi, apa boleh saat itu untuk niat untuk berpuasa? Atau di malam harinya dia sudah niat, apa sah untuk berpuasa keesokan harinya? Sah, dan malah wajib bagi perempuan untuk berpuasa saat itu. Bukan berarti kalau dia belum mandi tidak sah puasanya atau tidak wajib. Wajib dan sah bagi dia untuk berpuasa. Lu mandinya boleh setelah fajar. Cuman lebih afdol untuk mandi sebelum fajar. Boleh diakhirkan mandinya setelah fajar. Paham ya? Ini banyak perempuan yang keliru, dipikir durung ngadus tak wajib poso atau tak sah puasanya. Sah puasanya dan dia wajib untuk puasa keesokan harinya. Yang keempat, mengetahui waktu diperbolehkannya untuk berpuasa. Dia harus mengetahui saat itu dia boleh berpuasa. Kalau hari raya, apa sah berpuasa? Ya tidak sah. Kenapa? Karena hari raya dilarang, diharamkan untuk berpuasa. Jadi ada waktu-waktunya. Waktu berpuasa itu ada waktunya. Waktu tidak diperbolehkan puasa, ya juga ada. Ketika tidak diperbolehkan untuk berpuasa, ya tidak oleh poso. Ini juga bisa menjadi tanda bahwa orang itu harus bisa ngatur waktu. Ojo kabeh dicampur aduk. Waktunya tidur ada, waktunya untuk kumpul dengan keluarga ada, waktunya ibadah ada, waktunya hadir majelis taklim ada, diatur waktunya. Karena setiap orang itu memiliki waktu 24 jam. 24 jam ini sangat banyak. Cuman kalau diatur waktunya. Kalau tidak diatur waktunya, akhirnya dia merasa, wingi Jumat, saiki wis moro-moro Jumat. Setahun kok wis cepet yo. Iya, ndak kon atur waktune. Coba diatur waktunya. Setiap harinya masalah baca Al-Qur'an berapa juz? Baca kitab kalau yang bisa baca kitab. Hadir majelis taklim, sholat berjamaah. Kalau diatur waktunya, kelihatan waktunya. Oh iya ya, dalam setahun ini anak sudah menghatamkan kitab. Dalam setahun ini saya sudah menghatamkan Al-Qur'an. Kelihatan waktu berkahnya. Kalau tidak diatur, ya ngono ngomongi. Setahun cepet yun. Setahun yang dulu sama sekarang sama, tidak ada bedanya. 24 jam ya 24 jam.
Cuman keberkahan waktu itu yang tidak ada. Kenapa? Karena tidak diatur waktunya. Syarat wajib puasa. Dikatakan orang yang wajib berpuasa itu siapa saja? Pertama orang Islam. Orang Islam wajib berpuasa. Kalau ada orang Islam cuman tidak berpuasa, Islam KTP tok berarti. Ya, berarti wajib berpuasa bagi orang Islam. Lah orang kafir tidak wajib berpuasa. Loh kok enak? Ya enak, engkau adabnya juga enak di hari kiamat. Di akhirat nanti adabnya orang kafir itu selain diadab karena kekafirannya, jadi kekafirannya dia itu menjadikan dia kekal di neraka. Selain itu dia akan diadab seperti orang Islam yang meninggalkan sholat, seperti orang Islam yang meninggalkan puasa, seperti orang Islam yang meninggalkan mengeluarkan zakat dan seterusnya. Diadabnya orang kafir itu pedih, bukan aja enak-enakan ya. Dipikir tidak wajib puasa, tidak wajib sholat terus enak ngono dok. Enggak, dia akan diadab dengan sangat pedih nanti di hari kiamat. Orang murtad, orang yang sudah masuk Islam, keluar dari agama Islam, masuk Islam lagi. Ya benar hukumnya wajib. Orang murtad dikatakan wajib berpuasa, cuman tidak sah puasanya. Loh kenapa tidak sah? Karena syaratnya sah tadi apa? Islam, sedangkan dia murtad. Terus ya apa? Syariat mengatakan masuk Islam kamu. Kalau tidak masuk Islam, hukumnya sebetulnya dipenggal kepalanya. Cuman kalau seandainya dia tidak masuk Islam, setelah 2 tahun balik Islam maneng. Selama 2 tahun ini wajib digodoi kewajiban-kewajibannya. Daripada kewajiban puasa, berarti wajib 2 bulan. Karena dalam setahun kan ada 1 bulan. Berarti wajib menggodoi 2 bulan. Sholat-sholatnya wajib digodoi semuanya dalam 2 tahun. Dan kewajiban yang lainnya. Itu orang yang murtad. Kalau orang kafir 50 tahun dia kafir, setelah itu masuk Islam. Apa wajib digodoi ketika kekafirannya? Enggak wajib. Karena Islam menutup apa yang sebelumnya. Ketika dia kafir tidak dihukumi sama sekali. Seakan-akan dia ketika masuk Islam bersih putih. Berarti kewajiban yang baru. Untuk yang sudah berlalu sudah tidak diwajibkan. Kalau orang murtad salah dewe, wis Islam keluar agama Islam, hukumannya wajib menggodoi kabeh. Yang kedua mukallaf. Syarat wajib yang kedua yaitu mukallaf, baligh dan berakal. Wajib bagi orang yang baligh untuk berpuasa. Kalau orang yang belum baligh tidak wajib berpuasa, cuman wajib bagi kedua orang tuanya untuk memerintahkan anaknya yang sudah berumur 7 tahun ketika dia mampu, dan wajib memukulnya ketika dia umur 10 tahun ketika dia mampu. Jadi kalau orang tua ada anak kecil masih umur 7 tahun tidak wajib berpuasa, orang tua yang wajib merintahkan anaknya supaya dia terbiasa ketika dia balik untuk berpuasa. Kalau orang tuanya tidak membiasakan anaknya, tidak memerintahkan anaknya, dosa orang tuanya. Wis babano sik cilik sakno. Aku ndhisik cilik ya ndak tahu poso. Ya aja dipodhokno ambek awakmu. Ya kalau yang sudah berlalu ketika kita waktu masih kecil tidak ada yang memerintahkan, ya kita sekarang mengetahui, ya perintahkan anak Anda untuk berpuasa ketika umur 7 tahun. Ketika dia mampu, kalau memang tidak mampu sebulan sampai maghrib, ya poso asar. Tidak mampu, ya poso beduk. Ya tidak mampu, ya poso duha. Semampunya dia. Ya diiming-iming. Arek cilik itu biasanya diiming-iming. Kon poso sampai maghrib tak kei masalah 10.000. Kalau asar tak kurangi. Kalau duhur tak kurangi maneng. Kalau duha tak kurangi. Seneng arek cilik. Dikuat-kuatno. Nah, itu untuk membiasakan mendidik anak untuk beribadah. Yang ketiga, mampu mengerjakan puasa. Wajib puasa bagi orang yang mampu untuk mengerjakannya. Kalau orang tidak mampu untuk mengerjakan puasa, tidak wajib. Siapa orang yang tidak mampu untuk mengerjakan puasa? Yaitu orang yang lansia, lanjut usia. Maksudnya lanjut usia ini, dia sudah tua, sudah tidak sanggup lagi untuk berpuasa. Kalau dia lanjut usia cuma masih kuat untuk berpuasa, ya wajib. Kalau di Indonesia ini dikatakan lansia itu lanjut usia itu 50 tahun. Bukan berarti 50 tahun tidak wajib puasa, enggak. Lanjut usia yang tidak mampu.
Kalau masih mampu ya wajib. Umur 70 tahun masih masih kuat untuk berpuasa, ya wajib. Maksudnya orang yang lanjut usia yang tidak mampu untuk berpuasa, tidak wajib berpuasa, cuman diganti mengeluarkan fidyah. Diganti mengeluarkan fidyah setiap harinya 1 mud. Jadi setiap harinya dia tidak berpuasa diganti dengan mengeluarkan 1 mud. 1 mud itu kurang lebih 7,5 on setiap harinya. Diberikan kepada siapa? Kepada fakir miskin. Diberikan kepada fakir miskin. Itu kalau memang dia tidak mampu. Atau tidak mampu karena sakit. Sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Seperti orang yang sakit ginjal. Alhamdulillah min dzalik. Orang yang sakit ginjal kata dokter kamu harus minum setiap 1 jamnya. Berarti tidak bisa poso. Bisa sembuh nggak dia? Nggak bisa. Nggak tahu kalau diganti ginjalnya baru bisa sembuh. Wah, berarti ini orang yang tidak mampu untuk berpuasa karena dia sakit, tidak diharapkan kesembuhannya. Terus ya apa? Berarti setiap harinya dia mengeluarkan gantinya apa? 1 mud yaitu 7,5 on. Syarat yang selanjutnya, syarat wajib yaitu mugim. Wajib bagi orang yang mugim bertempat tinggal di daerahnya. Kalau dia dalam keadaan musafir, dia bepergian, boleh meninggalkan puasa, cuma ono syaratnya. Syaratnya ada 2. Jika bepergian yang diperbolehkan untuk sholat qashar, kurang lebihnya 82 km. Dari Pasuruan ke Jakarta, dari Pasuruan ke Solo, ini jauh perjalanan. Berarti dia boleh meninggalkan puasa. Syarat yang kedua, dia harus meninggalkan daerahnya dari batas kota sebelum fajar. Jadi sebelum subuh dia sudah keluar dari kotanya. Mari sahur atau mari terawih berangkat yang Jakarta atau berangkat ke Solo. Baru keesokan harinya dia boleh untuk meninggalkan puasa. Malam hari itu tidak niat, tak apa-apa. Kenapa? Karena dia musafir. Cuman kalau bepergiannya dia jam 7, wajib untuk berpuasa. Lu saya bepergian jauh, capek nanti haus, sekarang wajib berpuasa. Perkara nanti dia tidak mampu di perjalanan, baru boleh. Tidak mampu untuk meneruskan puasanya, kenapa? Kalau meneruskan puasanya bisa pingsan, baru boleh dia untuk berbuka. Cuman saat itu dia wajib untuk berpuasa. Tak terus rukun-rukun puasa ya, tambahan rukun-rukun puasa supaya nanti Ustaz Taufik bisa melanjutkan hal-hal yang membatalkan puasa dan masalah-masalah yang berkaitan dengan puasa. Tak cepet no. Rukun-rukun puasa ada 2, cuman ada 2 tok. Yang pertama niat, yang kedua meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Wis, ikut tok. Jadi rukun puasa cuman ada 2. Kalau rukun sholat banyak, 17, ada yang mengatakan 18. Kalau rukun puasa lurut tok, niat dan meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Niatnya gimana? Ada 2, ada niat untuk puasa fardu, ada niat untuk puasa sunnah, beda. Kalau niat untuk puasa fardu, waktunya mulai ba'da maghrib setelah terbenamnya matahari sampai fajar, itu waktu untuk niat. Jadi mari buka langsung niat oleh, mari adzan maghrib langsung buka dan langsung apa? Niat boleh. Setelah dia sholat tarawih juga boleh. Ketika dia sahur juga boleh. Niatnya itu setelah terbenamnya matahari sampai fajar. Boleh naruh dimanapun dia mau. Kalau niat puasa sunnah lebih, mulai terbenamnya matahari sampai duhur. Itu sampai fajar, sampai duhur. Oleh lebih enak. Tangi turu, takok mbek bojone ana panganan enggak buat hari ini? Ada, cuma nanti maghrib ono ya wis bae ngono aku poso ae. Loh niatnya saat itu bangun tidur, boleh apa enggak? Boleh. Karena niat puasa boleh sampai duhur. Cuman syaratnya tidak melaksanakan hal-hal yang membatalkan puasa mulai fajar. Mari entek rong piring niat. Enak ae. Nah, karena itu niat untuk puasa sunnah lain dengan niat puasa wajib. Niatnya gimana?
niat puasa wajib, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahr Ramadan hadisan lillahi ta'ala. Seperti yang dituntun biasanya setelah tarawih ya. Yang kedua, menghindari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Jadi ada perkara-perkara yang membatalkan puasa, setelahnya itu harus dihindari mulai terbit fajar sampai maghrib. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh dia berhubungan dengan istrinya. Kalau melaksanakan hal-hal yang membatalkan puasa ini gimana? Hukum puasanya ya batal. Cuman kalau memang itu dilaksanakannya bukan karena lupa. Kalau dia makan karena lupa, loh, makan itu membatalkan puasa, cuman dilaksanakan karena dia lupa. Lali, tangi turu, lapar, dilihat ada roti, ada nasi, dimakan. Mari ngono dielingno ambek wong tuwae, dielingno ambek bojone, lho kok ndak poso, yo lali, entek sak piring. Sah ndak puasanya? Sah tetap. Loh, syaratnya kan katanya rukunnya harus menghindari daripada perkara yang membatalkan puasa. Dia melaksanakan hal yang membatalkan puasa sekarang. Ya, dia melaksanakannya karena lupa. Karena itu kalau kita melaksanakan hal-hal yang membatalkan puasa karena lupa, tidak batal puasa nih. Mudah-mudahan kita sering lupa nanti. Iya. Nah, itu kalau dia tidak karena lupa dan tidak karena dipaksa. Kalau dipaksa, wah, dipaksa masuk melalui ya kampung, di situ banyak orang kafir. Dia lewat tahu ini orang muslim diganggu. Mangan tak tembak tak antem ikon. Dipaksa dia. Akhirnya makan. Setelah pulang, apa batal puasanya dia? Tidak batal. Kenapa? Karena dipaksa. Cuman harus ada syarat dipaksa. Duduk janjian ambek koncoe. Bokson aku menikon tak bokso. Itu tuh mokso jenenge. Atau pemaksaan yang mana dia memang tidak sanggup untuk melawannya. Ono arek cilik umur 7 tahun mokso wong gede. Kok ndak mangan tak antem iku? Apa itu dikatakan dipaksa? Ya ndak, ada syarat-syaratnya orang dipaksa. Kalau memang dia tidak bisa melawan, tidak bisa menghindari daripada orang tadi. Dan yang ketiga, karena kalau memang tidak hal-hal yang membatalkan puasa tadi tidak dikerjakan karena kebodohan. Kalau dia tidak ngerti itu hal-hal yang membatalkan puasa, tidak batal puasanya. Cuman bodoh sing ya apa? Duduk kayak kita dikatakan bodoh. Yang dikatakan bodoh itu ada yang ditolerir oleh syariat. Dikatakan orang ini memang orang tidak ngerti, boleh tidak membatalkan puasa berarti. Siapa dia? Ada 2 orang. Orang yang baru masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam ketika dia tidak tahu mengetahui bahwa itu perbuatan membatalkan puasa, mangan deh, ngombe atau hubungan suami istri, gimana hukumnya? Tidak batal kalau memang dia baru masuk Islam. Kenapa? Karena dia tidak mengetahui itu perbuatan dan ditolerir oleh syariat. Kalau yang kedua, kalau memang dia jauh daripada ulama, dia tinggal di daerah pelosok, tidak ada ulama, ruh Islam, kewajiban sholat, kewajiban puasa. Cuman hal-hal yang membatalkan puasa nggak tahu dia. Ulama nggak ada di sana. Dan dia tidak bisa berangkat ke ulama karena masalah dia tidak transportasi di sana sulit seandainya. Nah, ini ditolerir oleh syariat. Tinggal di Pasuruan mengatakan saya nggak ngerti hubungan suami istri di bulan Ramadan itu membatalkan puasa. Tidak iso. Tidak bisa ditolerir oleh syariat. Nah, ini 2 rukun ini adalah rukun puasa, yaitu yang pertama niat, yang kedua dia menghindari daripada perkara yang membatalkan puasa. Lo niat itu kapan? Niatnya itu setiap harinya. Mazhab Imam Syafi'i wajib niat setiap harinya. Besok puasa, malam harinya niat. Keesokan harinya puasa, malam harinya niat. Jadi setiap hari. Dipodohna ambek salat. Salat itu ada 5 kali setiap harinya. Setiap sholat subuh ya niat, setiap sholat duhur ya niat dewi, setiap sholat asar ya niat sendiri. Kalau kita gabung pertama sholat subuh, nawai usolli fardhu ya khamsa, ya, langsung niat sholat semuanya 5 rakaat, 5 sholat. Oh boleh? Tidak boleh. Karena itu sama. Setiap harinya ibadah mustaqil, ibadah sendiri-sendiri. Karena itu wajib niat setiap harinya. Madzhab Imam Malik lain. Dia diperbolehkan untuk niat pertama untuk semuanya. Jadi niat puasa Ramadan semuanya oleh. Dibodohna ambil sholat pisan. Loh kok bisa? Sholat itu kan banyak rukunnya. Rukun-rukun sholat ada berapa? 17.
Niati kapan? Ya pertama takbir toh. Usolli fardhu dhuhri Allahu Akbar. Ketika rukuk niat maning, ketika itidal niat maning, enggak perlu kan? Sama juga. Loh, podo-podo ono dalile. Terus ya apa? Karena kita bermadzhab Imam Syafi'i, ya kita ngikuti Imam Syafi'i, setiap malamnya kita niat. Cuman dianjurkan bagi orang yang bermadzhab Imam Syafi'i, disunnahkan untuk niat pertama kalinya, pertama awal Ramadan, niat mengikuti madzhab Imam Malik, nawaitu shauma Ramadan kullih, nawaitu shaum syahri Ramadan kullih, aku niat puasa di bulan Ramadan semuanya. Setelah itu niat nawaitu shauma Ramadan hadisan, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadisan lillahi ta'ala. Kenapa? Ditakutkan di pertengahan hari-hari daripada bulan Ramadan ono sing lali dan niat, kita bisa yang mengikuti madhab Imam Malik, sah puasa kita. Ya, cuman kalau ingin ihtiyat lagi, walaupun sah puasa kita godoi tetap. Kenapa? Karena dalam madhab Imam Syafi'i tidak sah. Karena itu tetap kita puasa dianggap sah dalam madhab Imam Malik ketika setelah kita ketika Syawal kita menggodoinya lagi, ihtiyat, hati-hati. Kalau tidak menggodoi ya tidak apa-apa, cuman lebih hati-hati lagi untuk menggodoinya. Nah, itu adalah pembahasan tentang puasa. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.